Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil alil azim. Adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa daharat dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawaina ta'alluma wa ta'allimun naf'a wal intifa' wa tadhakkura wa tadhkira wal ifadata wal istifadah wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al huda wa dilala 'ala al khair ibtigha wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Yang ke-39 daripada as-sabiqun al-awwalun Sayyidina Hasan bin Thabit radhiyallahu taala anhu. Beliau Sayyidina Hasan bin Thabit bin Munzir al-Ansari al-Khazraji, seorang syair Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dipanggil dengan Abul Walid atau Abu Abdurrahman atau dipanggil juga dengan Abu Hassam, karena dipanggil dengan Abu Hassam sebab beliau selalu membela Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan memutus menjatuhkan martabat orang-orang musyrik. Di antara kemuliaan dan keistimewaan Sayyidina Hasan bin Thabit radhiyallahu taala anhu, beliau mendapatkan doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, diperkuat syairnya oleh Ruhul Qudus, malaikat Jibril alaihi salam. Suatu saat diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar melewati Sayyidina Hasan bin Thabit. Saat itu Sayyidina Hasan lagi melantunkan syair di masjid. Ditegur oleh Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian Sayyidina Hasan menjawab, "Kuntu anshudu wa fihi man huwa khairun minka." Aku pernah melantunkan syair di dalam masjid, ada orang yang lebih mulia dari kamu, yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ditegur oleh Sayyidina Umar, ingkar Sayyidina Umar dengan perbuatan itu. Dijawab Sayyidina Hasan, aku pernah melantunkan syair di hadapan orang yang lebih mulia daripada kamu di dalam masjid. Nggak ditegur. Kemudian Sayyidina Hasan ini menoleh kepada Sayyidina Abu Hurairah dan mengatakan, ayo bersumpahlah kamu kepada Allah, bukankah kamu mendengarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, jawaban, ya, bantu aku. Apa doanya Nabi? Allahumma ayyidhu biruhil qudus. Ya Allah, bantulah Hasan bin Thabit dengan malaikat Jibril. Katanya Abu Hurairah, Allahumma na'am, iya betul. Terdiam Sayyidina Umar dengan pernyataan hal tersebut. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membuatkan mimbar khusus untuk Sayyidina Hasan bin Thabit di dalam masjid. Nah, di situ beliau membanggakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sudah dibuatkan mimbar, akhirnya beliau memuji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, membantah apa yang dikatakan oleh orang-orang kafir Quraisy kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah berdoa, Innallaha yu'ayyidu Hasan biruhil qudus. Kemudian yang kedua, diriwayatkan oleh Bara
radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam berkata kepada Sayyidina Hasan bin Thabit, Rasulullah mengatakan uhjuhum, atau dalam riwayat yang lain au hajihim wa Jibril ma'ak, itu sindir dengan syairmu orang-orang kafir Quraisy, nggak usah khawatir, Jibril bersama kamu. Itu diriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam disindir oleh orang-orang musyrik dari kafir Quraisy. Di antara mereka yang menyindir itu Abu Sufyan bin Harith bin Abdul Muttalib, masih sepupunya Nabi sendiri. Abu Sufyan bin Harith bin Abdul Muttalib. Ada Abdullah bin Az-Zab'ari, ada Amr bin As, ada Dirar bin Khattab. Akhirnya ada seseorang yang mengatakan kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, balas itu orang-orang yang menyindir Nabi Shallallahu alaihi wasallam, yang menghina Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Katanya Sayyidina Ali, kalau Rasulullah mengizinkan aku akan melakukan. Akhirnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna aliyan laisa indahu ma yuradu min dzalik. Ali enggak punya kemampuan untuk melakukan hal itu. Bukan enggak berani ya. Enggak ada kepantasan dalam mengucapkan balasan kepada mereka. Akhirnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, kalau ada orang yang tidak bisa membantu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dengan pedangnya di dalam peperangan, maka mestinya dia membantu Rasulullah dengan lisannya. Ini Rasulullah mengisyaratkan kepada Sayyidina Hasan bin Thabit, karena beliau ini orang yang penakut, jadi tidak memiliki nyali membawa pedang menghadapi musuh, itu nggak memiliki nyali. Jadi beliau nggak pernah ikut peperangan bersama Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi nyindir beliau, ya kalau nggak bisa bantu Rasulullah dengan pedang, minimal dengan lisan. Ini juga sindiran untuk kita. Kalau nggak bisa bantu dengan ilmu, nggak bisa bantu dengan harta, ya tenaga. Bantu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, apapun yang bisa kita miliki, ya, apapun yang bisa kita punya, kita bantu untuk dakwahnya Rasulullah, ajarannya Rasulullah, syiar agamanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, ya kita bantu. Hanya Sayyidina Hasan mengatakan, analah ya Rasulullah, aku yang dengan lisan ini bagianku. Akhirnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tanya kepada Sayyidina Hasan, bagaimana kamu mau menyindir mereka, sedangkan aku ini masih keluarga dengan mereka. Kan masih keluarganya Rasulullah, sepupunya Rasulullah. Kalau sekedar hanya ngilokno, ya di antara mereka keluarganya adalah Rasulullah. Lah kalau sekedar ngilokno nyeplos saja, akhirnya termasuk yang dilokno adalah Rasulullah. Misal ada fulan punya anak ini punya ini, ngilokno iki kan kena kabeh akhirnya. Ombayan. Nah, seperti itu. Akhirnya Nabi menegaskan lagi, bagaimana kamu bisa menyindir Abu Sufyan sedangkan dia sepupuku loh. Kemudian mengatakan itu Sayyidina Hasan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku akan mengeluarkan kamu dari mereka seperti mengeluarkan rambut dari adonan kue. Ya, kalau ada adonan kue, ada rambut, diambil pelan-pelan, hati-hati ngambilnya. Katanya Rasulullah datang kepada Abu Bakar karena dia ahli nasab, pakar nasab. Dijelaskan oleh Sayyidina Abu Bakar,
ini seperti ini seperti ini. Kamu kalau mau menyindir ini, hati-hati dari sini, dari fulanah bin fulan, dari fulan bin fulan. Jadi dipisah, mana yang boleh disindir, mana yang tidak boleh disindir. Akhirnya dikeluarkan syair oleh Sayyidina Hasan bin Thabit untuk tentang Abu Sufyan bin Harits ini, dipreteli satu-satu, sampai katanya Abu Sufyan, ini pasti nggak lepas ikut campur tangannya Abu Bakar ini, nggak mungkin, karena kaum Ansor nggak semuanya tahu tentang keluarganya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nggak mungkin ini kalau nggak dipreteli sama Abu Bakar, nggak mungkin. Nah di sini Rasulullah mengatakan uhjuhum atau hajihim fa in wa Jibril ma'ak. Kemudian yang ketiga, di antara keindahan syair beliau saat memuji Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ini yang sering kita dengar, wa ahsanu minka lam taraqattu aini wa ajmalu minka lam talidin nisa'u khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Yang lebih indah darimu nggak pernah terlihat oleh mataku, yang lebih indah darimu tidak pernah terlahir dari seorang wanita pun. Engkau diciptakan oleh Allah terbebas dari segala macam aib kekurangan. Ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u, seakan-akan kamu ini diciptakan sesuai kehendakmu sendiri. Jadi ibaratnya kalau kita milih, kita dilahirkan itu milih wajahnya model seperti ini, bentuk hidungnya seperti ini. Seperti itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lengkap, nggak ada kurang-kurangnya. Orang ngelihat Nabi nggak ngelihat kekurangan sama sekali. Dan itu memang dinyatakan oleh bahkan orang-orang kafir. Dari ketampanannya, dari postur tubuhnya, nggak ada cacatnya sama sekali. Kadang kita ngelihat ada orang tampan, tapi kok pasti kita kurangi. Oh, motone rotok sipit. Kok kadang ganteng motoe api, irunge mancung menjeru. Ada aja kekurangan, wapi tapi botak. Kalau Nabi sempurna dalam segalanya, orang ngelihat nggak ada cacatnya. Nah ini dipuji oleh Sayyidina Hasan dengan syairnya. Ini diantara yang terbaik daripada syair beliau. Juga ada lagi, agharru alaihi nubuwatu alaihi lin nubuwati khatamun minallahi mashhudun yaluhu wa yashhadu. Aku terpesona. Ada pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu khatam, satu stempel minallah, dari Allah, masyhud, terlihat, yaluhu wa yashhad, bisa dilihat, bisa menjadi bukti kenabian beliau. Jadi ada tanda khatamun nubuwah baina katifai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di antara dua pundaknya Nabi di belakang itu ada bentuk tulisan di situ menunjukkan khatamun nubuwah. Wa dhammal ilahu isman nabiyyi ila ismihi id qala fil khamsil muadzinu ashhadu. Dan Allah menyandingkan namanya Nabi dengan namanya sendiri ketika muadzin setiap 5 waktu mengumandangkan asyhadu alla ilaha illallah, setelahnya asyhadu anna muhammadar rasulullah, disandingkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam azan. Wa syaqqa lahum min ismihi liyujillahu fadul arsy mahmudun wa hadza muhammadu. Allah memecah untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam namanya Allah supaya diketahui kebesaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah Dzul Arsy namanya Mahmud, sedangkan ini namanya Muhammad. Ada lagi syair beliau, bi taibatin rasmun lirrasuli wa ma'hadu munirun wa qata'fur rusumu wa tahmadu. Di Taibah, Madinah, ada satu ilustrasi yang menggambarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tempat mendapatkan ilmu yang sangat bercahaya. Terkadang ilustrasi itu menjadi jelas, tambah jelas, kadang-kadang meredup.
Tapi walatan mahil ayatu min dari hurmatin biha munirul mimbarul hadil ladzi kana yas'adu. Enggak hilang sama sekali tanda-tanda kebesaran Nabi sallallahu alaihi wasallam di tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di situ ada mimbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dulu digunakan oleh Nabi untuk berkhutbah. Wa wadihu ayatin wa baqi ma'alimin wa rab'un lahu fihi musallan wa masjidu. Di situ masih ada tanda-tanda kebesaran Nabi sallallahu alaihi wasallam yang jelas. Ada tempat yang digunakan untuk sholat dan masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, beliau hadisnya enggak banyak. Hadis beliau diambil oleh putranya Sayyidina Abdurrahman, kemudian Sayyidina Al-Bara bin Azib, Sayyidina Sa'id bin Musayyib, wa Sayyidina Sa'id bin Musayyab, wa Abu Salamah wa akharun, dan beberapa tabi'in yang lainnya. Beliau hidup di masa jahiliyah 60 tahun, di masa Islam 60 tahun. Jadi usianya 120 tahun, separuh dalam jahiliyah, separuh dalam Islam. Usianya meninggal 120 tahun. Bahkan bukan hanya beliau, ayahnya beliau juga sama, hidup usianya 120 tahun. Kakeknya beliau juga hidup usianya 120 tahun. Sampai dikatakan tidak ditemukan 4 generasi yang hidupnya 120 tahun kecuali generasinya Hasan bin Thabit. Jadi anak beliau, ayahnya, kakeknya, semuanya hidupnya 120 tahunan. Nah, beliau nggak pernah ikut perang bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena memiliki sifat yang kurang berani. Dan beliau diberi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seorang budak perempuan yang bernama Sirin, saudarinya Mariatul Qibtiyah. Nah, saudarinya Mariatul Qibtiyah punya anak Abdurrahman itu. Lah Abdurrahman dengan putranya Nabi Ibrahim sepupu, Ibn al-Khalah. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangkan usia kita dalam ketaatan, dapat membantu Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan dalam mensyiarkan agamanya dengan apa yang bisa kita bantu, dan mudah-mudahan bantuan yang kita berikan untuk Nabi diterima oleh Allah, disaksikan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam, dan dijadikan kita pecinta Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Fatihah.